Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Saya senang sekali bisa menemui Anda pada kesempatan kali ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk masuk ke dalam perbincangan luar biasa, di mana kita ada dalam program Bincang Program atau BIPRO bersama dengan LK3, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Siapa yang akan Mbak Im ajak ngobrol pada kesempatan kali ini? Dia adalah Ibu Sarifah Ipun Nesti, MC Psikolog dari LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Beliau sudah bersama dengan saya, Ibu Ivo panggilannya, begitu benar. Bu ya? Ya, Mas. Hari ini kita akan membahas soal bullying. Bullying ya, bullying. Anda pelaku atau korban, Ya, gitu ya? benar Jadi sekali. kita harus tahu nih, kita sebagai pelaku atau korban. Nah, pembahasan akan lebih dalam tentunya, namun sebelum ke sana, Bu Ivo, banyak masyarakat kita yang belum mengetahui apa itu bullying. Nah, ini bullying itu apa sebenarnya? Terima kasih Mas Baim. Bullying ini adalah perilaku agresif yang memiliki intensitas kecenderungan berulang-ulang, kemudian ada tidak keseimbangan antara pelaku dan korban. Jadi ada berulang-ulangnya, kemudian ketidakseimbangan antara pelaku dan korban. Misalnya nih, antar kakak tingkat dengan adik tingkat, antara teman satu dengan gengnya, nah seperti itu. Ada perbedaan tidak seimbang di situ. Ketidakseimbangan perlakuannya begitu, iya, Bu, perlakunya. Ya? Bentuk-bentuknya seperti apa, realnya? Ada 3 nih. Yang pertama adalah bullying fisik, bullying verbal, dan bullying psikologis. Nah, kalau bullying fisik ini seperti menendang, misalnya seperti itu. Memukul, mencubit, menarik jilbab, misalnya seperti itu. Menarik roknya atau rambut. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau bullying verbal ini seperti kata-kata. Diejek misalnya. Dikatakan, cungkring, gendut ya gitu biasa ya kita dalam sekolah dulu ya. Atau Baim sering tuh, ganteng kata orang oh, itu. Ya, itu nggak termasuk ya, fitnah ya. Kalau fitnah masuk bullying psikologis. Masuk psikologis, iya oke. Nah seperti itu. Nah misalnya kalau bullying psikologis tidak dimasukkan dalam grup WhatsApp misalnya, dan geng teman. Jangan teman sama si A itu loh, gini-gini. Ditinggalkan akan main sendiri dia, atau digosip. Sekarang sering tuh menggosip si A misalnya seperti apa, difitnah, seperti itu. Itu termasuk bullying secara psikologis. Nah, ada 2, verbal dengan bullying yang verbal, fisik, dan psikologis. Oh, ada 3 begitu ya. Berarti yang sekarang sering terjadi di lingkungan kita, fokus kepada sekolah ini Bu ya. Biasanya di sekolah ini selalu terjadi. Itu bullyingnya dalam bentuk ejekan gitu ya, verbal biasanya ya. Ejekan, ya. Fisiknya disinggung gitu lah ya. Fisik, kemudian nama orang tua, misalnya nama dia Wadu dipanggil orang tuanya Ahmad, Ahmad sini. Oh gitu, main bapak ya. Atau biasanya fisik, misalnya dia sipit itu gak merasakan tidak nyaman seperti itu. Itu yang biasanya memang sesuai dengan apa yang dimiliki oleh orang yang diejek begitu Bu ya. Nah dampaknya kayak gimana? Apa sih bahayanya bullying ini gitu loh? Nah dampaknya banyak. Bahkan yang terakhir ada informasi dia sampai bunuh diri ya, karena dia diejek oleh temannya. Nah beberapa berita di televisi ya. Ada dampak yang fisiknya biasa sering pusing, kemudian sering mengeluh, misalnya sakit perut, tidak mau ke sekolah, motivasi belajarnya menurun. Nah seperti itu. Kemudian prestasinya juga menurun. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua bahkan ada depresi, tidak nyaman di sekolah, tidak mau ingin ke sekolah, kemudian bahkan ada yang hingga tadi bunuh diri, seperti itu. Sebegitu ngerinya gitu ya dampak dari bullying ini, meskipun kebanyakan orang masih menganggap itu hal yang biasa gitu. Ternyata ini tidak bisa dianggap biasa, begitu sekali. Bu ya. Dan faktor-faktor apa sih yang menyebabkan orang ini menjadi pelaku atau bahkan menjadi korban? Nah ini banyak faktor yang menyebabkan terjadinya seseorang itu menjadi pelaku misalnya seperti itu. Yang pertama dari hasil penelitian yang saya baca, ternyata pelaku itu dahulunya korban. Nah karena dia belajar, melihat, wah seperti itu ya perilakunya ya, seperti itu. Kemudian bystander atau saksi. Nah saksi bullying itu namanya bystander, juga belajar di situ, melihat perilaku yang keliru tersebut, pelaku bullying tersebut. Yang kedua, biasanya pelaku-pelaku bullying ini dia pola asuhnya permisif, tidak ada aturan. Di rumahnya tidak ada aturan, sehingga dia tidak tahu itu perilaku yang salah atau benar, seperti itu. Baik, dan ciri-ciri pelaku ini ada nggak? Kalau kita melihat sampul buku, ini buku bagus, ini buku kurang menarik, itu kan bisa dilihat. Tapi kalau dalam bullying ini apakah terlihat ciri-cirinya dari pelaku itu, Bu? Baik, Mas Maib. Pelaku itu biasanya dia menampilkan perilakunya agresif sama orang tua, kepada guru, teman-temannya, itu udah kelihatan.
Kemudian postur tubuhnya dia besar badannya dibanding dengan korban. Nah, seperti itu. Dia lebih mendominasi secara sosial. Nah, seperti itu. Fisiknya lebih besar. Iya, tubuhnya lebih besar, jadi dia lebih berani lah seperti itu. Meskipun dibanding korban. Itu tidak menjadi satu-satunya faktor. Tidak. Tapi kan lebih agresif tadi seperti itu. Nah. Dia lebih agresifnya secara sifat begitu Bu ya? Perilakunya agresif. Ya. Dan baik. Dia suka marah misalnya, mendominasi, mengintimidasi, nah seperti itu. Beda dengan si korban. Nah, korban ini dia lebih penakut misalnya, kurang percaya diri, lebih lemah secara fisik, tidak percaya diri, seperti itu. Baik, jadi memang bullying ini bisa terjadi karena melihat atau karena menjadi korban gitu ya. Ini memang pendampingan dari orang yang lebih dewasa sangat diperlukan begitu ya bener. Di dalam bullying ini. Kemudian bagaimana caranya untuk menghindari begitu? Ini kan penting sekali untuk dihindari karena memang tadi kita lihat dampaknya luar biasa sekali Bu. Nah, kalau di sekolah kita perlu juga edukasi kepada pihak guru bahwa bullying itu apa saja sih bentuk-bentuknya. Kadang-kadang guru-guru menganggap atau masyarakat ya pada umumnya menganggap itu bercanda seperti itu. Cuma bermain, cuma bercanda. Padahal itu termasuk bullying. Itu perlu diedukasikan dampaknya seperti apa, jenis-jenis bentuk-bentuknya seperti apa. Kemudian kita perlu mengajarkan bagaimana keterampilan sosial juga kepada si anak misalnya. Kadang-kadang si anak tidak paham temannya itu marah ketika diejek misalnya seperti itu. Karena dia diam saja, suara pasif saja, atau suaranya cungkring ketika janganlah seperti itu. Nah, itu kan tidak. Jadi kita merespon, ini benar tidak ya, aku dibully apa tidak, seperti itu tidak paham. Jadi harus paham dulu bagaimana mengekspresikan emosi, kemudian bagaimana menjadi pelaku dan korban di balik situasinya. Sehingga dia jadinya, oh iya ya, tidak enak menjadi diejek seperti itu. Dia paham, empatinya terlatih, nah seperti itu. Memang mental kuat bagi terutama anak-anak itu harus diciptakan sedini mungkin begitu ya. Mental kuat. Iya, karena memang bullying ini tadi membunuh karakter mereka yang awalnya kuat menjadi lemah begitu Bu ya. Lebih ke asertif lah Mas Baim. Jadi kita menyampaikan aku tidak suka dilakukan seperti itu dan disampaikan secara asertif dengan ekspresi emosi yang tepat. Oh begitu. Artinya kalau kita menerima ejekan atau bully kalau bahasa di masyarakatnya itu kita langsung respon, jangan didiamkan begitu ya. Berarti kan pasif namanya. Jadi ada 3 bentuk komunikasi, ada pasif, asertif dan agresif. Kalau agresif dia marah. Ya kan? Kalau dia pasif diam saja ketika diajak cungkring misalnya diam saya. Ini senang apa tidak? Kita tidak paham seperti itu. Harusnya adalah asertif. Kita tidak suka disampaikan secara asertif seperti itu. Baik, memang lebih baik disampaikan daripada didiamkan ya. Karena menjadi bom waktu begitu ya. Suatu waktu bisa meledak dan hasilnya akan berdampak negatif sekali bagi yang menjadi korban begitu ya. Baik, mungkin ada hal lain yang ingin ditekankan sekali lagi kepada pemirsa Bu soal bullying ini, apa yang ingin Ibu sampaikan? Silahkan. Ya baik Mas Baim, jadi mudah-mudahan nanti setelah edukasi ini, jadi kita tahu apa itu bullying, bagaimana bentuk-bentuknya. Itu dulu yang penting. Kita paham bagaimana bentuk-bentuknya, nanti kita bisa melihat, memetakan. Kalau di kelas kan kita bisa melihat, oh aturan seperti apa nih yang kita terapkan di sini, aturan tegas apa yang kita buat di kelas. Kemudian anak-anak yang diindikasi menjadi korban, kita bisa melihat, oh itu korban, berarti kita lebih lihat si anak tersebut. Baik, pemirsa, demikian pembahasan kita soal bullying. Anda pelaku atau korban. Jangan sampai jadi pelaku ya. Kalau jadi korban, jangan sampai dibiarkan berlama-lama begitu Bu ya. Langsung sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Saya Baim dan Ibu Syarifah Ivonesti, MC Psikolog, membersamai Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.